Shalom anak-anak, selamat pagi semuanya. Ya, Bu Vero berharap semuanya dalam keadaan yang baik. Mungkin ada yang mau persiapan belajar PJJ dari rumah, atau ada yang sedang dalam perjalanan atau persiapan mau PTM di sekolah. Kita mau sama-sama tetap semangat. Semangatnya harus sama meskipun tempat belajarnya berbeda. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, seperti biasanya kita mau chapel dulu. Oke? Sebelum chapel, kita mau sama-sama bersatu di dalam doa. Yuk, semua anak-anak ambil sikap berdoa. Kita mau bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapak yang baik. Terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan, untuk nafas kehidupan baru yang Kau berikan bagi kami di pagi ini, Tuhan. Dan pada pagi ini, sebelum kami memulai setiap tanggung jawab kami, sebelum kami mulai belajar di hari ini, kami ingin menyisihkan waktu kami, Tuhan, untuk chapel, untuk memuji nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan tolong kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya anak-anak, sekarang kita mau memuji Tuhan. Supaya kalian chapelnya hari ini lebih semangat lagi, kita mau angkat satu pujian. Bu Vero undang anak-anak untuk bangkit berdiri, biar semangat, biar ngantuknya hilang. Yuk kita mau bangkit berdiri, kita mau bernyanyi dan bersyukur kepada Tuhan. Kita mau angkat satu pujian, segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuji. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya, segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuji. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya, katakan soraklah. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, soraklah, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Segala puji syukur dengan lebih semangat lagi. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuji. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya, soraklah haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Ya anak-anak, sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang mau mendengarkan firman Tuhan? Yuk, semua anak-anak yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan, boleh duduk yang manis. Kita mau persiapkan hati kita, persiapkan telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau sama-sama angkat satu pujian Roh Kudus yang manis. Ku buka hati
Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Ya anak-anak, kita nyanyikan lagu ini sekali lagi dengan lebih sungguh-sungguh sambil mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Kita mau ingat kebaikan Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Shalom anak-anak, saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ayo sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ayo semua lipat tangannya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak untuk pagi hari ini kami boleh memuji dan memuliakan Tuhan lewat ibadah kami. Dan saatnya ya Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami memohon pimpinan dari Roh-Mu yang kudus yang boleh memampukan setiap kami untuk boleh memahami dan mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Biarlah kami juga boleh mempersiapkan hati kami, pikiran kami boleh duduk dengan baik, mendengarkan dengan baik, sehingga firman-Mu yang kami dengar tidak berlalu begitu saja ya Tuhan, tetapi ada sesuatu hal yang boleh kami dapati, kami boleh diberkati lewat firman-Mu. Terima kasih, terpuji nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, baik anak-anak, firman Tuhan hari ini terambil dari Matius pasal 16 ayat 21 sampai 23. Ayo dibuka Alkitabnya ya. Di Matius 16 pasal 16 ayat 21 sampai 23. Ayo kita baca sama-sama ya. Kalian baca juga ya di rumah ya, dibuka Alkitabnya ya Nak. Oke. Kita mulai ya. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus,
Penyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Oke, itu firman Tuhannya ya. Nah, tema firman Tuhan hari ini adalah berperilaku sesuai kehendak Tuhan. Sekali lagi temanya adalah berperilaku sesuai kehendak siapa? Kehendak Tuhan. Ya, benar ya, sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, anak-anak, di firman Tuhan yang barusan kita baca ya, biasanya Tuhan Yesus itu senang sekali ya melayani orang banyak ya, atau mengajar orang banyak. Nah, setelah Tuhan Yesus berkeliling berbagai tempat untuk mengajar dan melakukan berbagai mujizat, nah kini tiba saatnya bagi Tuhan Yesus untuk memberitahukan sesuatu hal kepada murid-muridnya. Nah, hal apakah yang akan disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya? Seperti tadi di ayat yang kita baca, bahwa Ia memberitahukan kepada murid-muridnya tentang penderitaan yang akan dialaminya ya. Tadi dikatakan di sana ya, bahwa Yesus akan mengalami penderitaan ya. Di sana dia akan banyak menanggung penderitaan dari pihak orang-orang yang membencinya ya, dari imam-imam kepala. Kemudian Tuhan Yesus nanti akan mati disalib, dan pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Nah, itulah yang disampaikan Yesus kepada murid-muridnya. Nah, ketika Tuhan Yesus menyampaikan hal tersebut, maka salah satu dari murid Tuhan Yesus menarik Tuhan Yesus ke samping. Tadi di ayat firman Tuhan dikatakannya menarik Tuhan Yesus ke samping. Siapakah dia? Dia itu adalah Petrus ya. Nah, sambil Petrus menarik Tuhan Yesus ke samping, maka dia juga mengatakan sesuatu kepada Tuhan Yesus. Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Jangan sampai semua itu terjadi padamu Tuhan. Nah, anak-anak, ternyata sebagai murid, Petrus ini berniat melindungi Tuhan Yesus. Ya, makanya dia mengatakan itu ya. Ia tidak menginginkan gurunya mengalami hal-hal yang menyedihkan. Ya, dia tidak mau kalau Tuhan Yesus itu mengalami hal-hal yang menyedihkan. Tetapi bagaimanakah sikap Tuhan Yesus terhadap perkataan Petrus? Apakah Tuhan Yesus setuju dengan perkataan Petrus itu? Nah, ternyata Tuhan Yesus sangat tidak setuju ya dengan perkataan Petrus tersebut ya. Dan juga semua murid Yesus sangat terkejut ya mendengar Petrus menegur Yesus seperti itu ya. Nah, kita akan lihat apakah Petrus telah melakukan kehendak Tuhan? Apakah Petrus dapat menghalangi Yesus? Tentu saja tidak ya. Karena Yesus datang ke dalam dunia ini sebagai apa? Sebagai penyelamat kita. Itu sebabnya ia harus menderita menggantikan kita semua ya. Maka Yesus menegur Petrus dengan keras. Apa yang Tuhan Yesus bilang? Kamu tidak memikirkan kehendak Tuhan ya. Yesus marah kepada Petrus. Kamu tidak dapat berbuat hanya menuruti keinginanmu sendiri. Itu yang Yesus katakan kepada Petrus. Kamu harus melakukan kehendak Tuhan, bukan kehendakmu sendiri. Nah, anak-anak, itulah perkataan Tuhan Yesus kepada siapa tadi? Kepada Petrus ya. Oke, jadi di sini ternyata Tuhan Yesus itu menyadarkan Petrus bahwa ternyata yang terutama bukanlah keinginan kita ya. Tadi keinginan Petrus itu apa ya? Yaitu apa ya? Melindungi atau membela Tuhan Yesus ya. Karena bagi Petrus dan bagi teman-temannya itu, jika Yesus tidak menderita, tidak ditangkap, mungkin sekali Yesus dapat menjadi Raja Israel ya. Jadi kalau Yesus sudah menjadi Raja, mereka pasti akan berbahagia ya. Mereka akan senang karena akan mendapat kedudukan yang baik sebagai orang kepercayaan
Yesus. Tapi di ayat yang barusan kita baca, di sini Tuhan Yesus menyadarkan Petrus bahwa ternyata yang terutama itu bukanlah keinginan kita, melainkan kehendak atau keinginan Tuhan, ya. Jadi apapun yang Tuhan kehendaki itulah yang seharusnya dilakukan, ya. Jadi ayo juga anak-anak belajar untuk hidup lebih hidup lebih tertib. Dengan cara apa? Dengan berperilaku sesuai dengan kehendak Tuhan, ya. Seperti tema kita hari ini, ya anak-anak. Ayo berperilaku sesuai kehendak Tuhan, ya. Nah, berikutnya lagi, selain itu Tuhan juga ingin, ya. Tuhan juga ingin kalian semua kalian juga semua dapat mentaati, ya, mentaati semua apa yang diperintahkan oleh Tuhan, ya. Tuhan menghendaki, ya, supaya kalian selalu juga memikirkan apa yang Tuhan mau, ya, bukan cuma memikirkan kemauan kalian sendiri, ya. Contohnya seperti apa? Nah, contohnya kalau lagi ibadah, ya. Contohnya hari ini hari Minggu. Oh, berarti kalau hari Minggu saatnya sekolah Minggu online, ya. Jadi walaupun acara TV yang kita tonton sangat bagus, nah kalian harus bisa berhenti, ya. Memilih untuk apa? Untuk tetap mengikuti ibadah sekolah minggu. Seperti sekarang, kalian lagi ibadah chapel sebelum belajar. Nah, kalian harus memilih untuk apa? Memilih cepat bangun, mempersiapkan diri, dan mengikuti ibadah chapel dengan sungguh-sungguh, ya. Atau mungkin ada yang menganggap bahwa hari Minggu itu adalah hari libur, jadi bisa bangunnya kesiangan terserah jam berapa saja. Oh, tidak, ya. Nah, walaupun hari Minggu itu adalah hari libur, kalian harus tetap bangun pagi untuk apa? Untuk mengikuti ibadah, ya. Nah, walaupun belajarnya sekarang mungkin ada yang PJJ, ada yang PTM. Nah, harus punya komitmen untuk apa? Untuk tetap semangat belajar, untuk tetap menyelesaikan setiap tugas-tugas dan tanggung jawab kalian tepat waktu. Nah, itu semua yang Tuhan Yesus inginkan, ya. Jadi tentu kita harus mendengarkan kehendak Tuhan Yesus, ya. Di rumah Tuhan juga menitipkan kehendaknya kepada siapa di rumah? Ya, kepada ayah dan ibu. Itu sebabnya kalian harus apa kepada ayah dan ibu? Harus menaati nasihat ayah dan ibu, ya. Jadi setuju, ya. Setuju kalau kalian mau menjadi anak Tuhan yang baik, ya. Mau mendengarkan dan menaati pesan papa dan mama, ya. Contohnya lagi, jika kalian bermain sepanjang hari, kemudian mama dan papa mengingatkan, ayo makan dulu, bereskan mainannya dulu. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ya, ayo mengikuti pesan dari mama dan papa tersebut. Contohnya lagi, kalau mama papa meminta untuk mematikan TV, ayo matikan TV, ayo cukup main gamenya, ayo cukup main handphonenya, ayo segera tidur supaya besok tidak terlambat bangun pagi. Nah, kalian juga harus mau mengikuti pesan mama dan papa tersebut, ya. Kenapa? Karena itulah yang terbaik. Apa yang terbaik? Melakukan perintah orang tua, ya. Dengan melakukan perintah orang tua berarti kalian sudah melakukan kehendak Tuhan, ya. Jadi ayo kita memilih kehendak mana yang harus kita lakukan, yaitu kehendak Tuhan, ya. Kalau kita melakukan kehendak kita sendiri, berarti kita siap untuk ditegur Yesus, ya. Jadi ayo anak-anak, ibu mengajak kita semua, ayo melakukan kehendak Tuhan sehingga kita berkenan di hadapan Tuhan. Ayo melakukan perintah orang tua, karena itu berarti juga kita melakukan kehendak Tuhan, ya. Oke, itu saja firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati.
Sebelum kita tutup chapel di pagi hari ini dengan doa, kita mau angkat satu pujian terlebih dahulu. Anak-anak boleh ambil sikap berdoa, duduk dengan tenang. Kita mau angkat satu pujian, Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, ikut firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami Tuhan di hari ini. Kami anak-anak-Mu semua sudah memuji nama-Mu, sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami telah mengawali hari ini dengan hal yang baik. Kiranya Tuhan, kami berdoa untuk kegiatan kami selanjutnya, untuk kegiatan belajar kami selanjutnya. Kami serahkan ke tangan kuasa Tuhan. Tuhan boleh menolong kami, memberkati kami, sehingga apapun materi yang akan kami terima hari ini dapat kami serap, dapat kami terima dengan lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, terima kasih anak-anak semua sudah mengikuti chapel dengan baik. Selamat belajar hari ini. Tuhan Yesus memberkati.